Ada pondok pesantren mengklaim terbesar di Asia, ternyata memberikan pengajaran yang menyesatkan. Kiblatnya tidak lagi kiblat sunnah Al-Quran dan sunnah lagi, kiblatnya ke Israel, mengkagumi orang Yahudi. Pondok pesantren jelas gitu, cari di sosial media itu. Az-Zaitun, siapa pimpinannya itu? Ustaz si Gumilang ya. Si Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Angku-angku bapak, ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kembali bersyukur kita kehadiran Allah Azza wa Jalla. Allah memberi kita segala karunia-Nya, segala nikmat-nikmat-Nya, sehingga kita mampu melakukan aktivitas kehidupan kita sebagai hamba Allah, umat Muhammad, yang insya Allah kita baru sau istiqomah beriman, beramal soleh, berakhlakul karimah. Angku-angku bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah, dalam kajian ko basubuk kecik awak orang Minang mau ulang-ulang kaji maisi rohani awak, kok tak kaluk di jago-jagoan, kok lupa di kanah ingekkan. Mudah-mudahan kajian malam ko mampu kita aplikasikan, kita pakai, kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angku-angku bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah, di mana pada malamku adalah kita sama-sama tahu itulah berada pada bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah ko identik dengan di antara jemaah kita, sanak kita telah menunaikan ibadah haji. Nah, bagi kita yang tidak pai haji, ada amalan lain yang bisa kita lakukan. Nah, pada kesempatan pada malam ko, izinkan namu menyampaikan bahwasannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, apa amalan yang paling utama? Abdalul, amalan yang paling abdal, amalan yang paling utama. Lalu dijawab oleh Rasulullah, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu ditanya lagi, kemudian apa lagi gitu? Dijawab oleh Rasulullah, jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al-haji mabrur, yaitu haji yang mabrur. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Angku-angku bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kita berharap dusanak-dusanak kita yang pergi menunaikan ibadah haji itu sukses, sehat, lancar, kembali pulang ke Indonesia, ke kampung halaman, membawa hajinya haji mabrur. Lalu kalau sudah haji mabrur, apa dapat dia oleh kita? Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga.
Angku-angku Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, haji mabrur itu memenuhi 4 unsur. Yang pertama, dia melakukan ibadah haji itu dengan niat ikhlas karena Allah semata-mata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menggunakan harta yang halal. Yang keempat, bersih dari maksiat. Jika 4 unsur ini terlaksanakan, insya Allah akan memperoleh haji yang mabrur. Angku-angku Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, kemampuan ibadah haji tidak saja dalam bentuk finansial, tapi juga kemampuan fisik kita. Ketika ada seorang ibu mengingatkan kita, Ustaz, jangan ditunggu lo awak lagai mako pai haji ku Ustaz. Karena rangkaian ibadah haji memerlukan fisik yang prima, tenaga yang bagus. Nah, angku-angku Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini bagi hal kita nan pai menunaikan ibadah haji itu. Jemaah haji kita nan berangkit Patangko itu mendaftarnya dimulai 2000 sabaleh dan 2002 baleh. Jadi nak mendaftar 2000 sabaleh dan 2002 baleh. Nah, bagi awak kali ini yang kuangku Bapak Ibu, ada seseorang yang secara finansial, secara ekonomi, secara kemampuan jauh dari apa yang diharapkan. Batanyolanya, undi Ustaz, model awak ko pobilo lah dapat ke Makkah lah Ustaz pobilo lah dapat ibadah haji umur Ustaz bilo lah ka dapat awak ku Ustaz. Nah, ternyata ambo temukan Bapak Ibu ada beberapa hadis Nabi amalan soleh dan kita kerajukan, amalan soleh dan kita kerajukan yang insya Allah berpahala dengan pahala haji dan umroh. Nah, itu nak kita akan sampaikan. Apa yang pertama, angku-angku Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis Nabi kita temukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari Abu Humamah radhiyallahu anhu. Ya, dari Abu Humamah radhiyallahu anhu. Apa kata dalam hadis ini? Bapak Ibu, man kharaja min baitihi mutatakharan ila salati maktubati fa ajruhu ka ajruhu hajjal muharrim. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, dalam artian sudah berwudu awak, pakaian awak rancak rapi bersih, lalu menuju solat fardu di masjid, di surau, di musola, maka pahalanya seperti pahala orang yang beribadah haji dan berikram. Hadis diriwayatkan Abu Daud dan Albani mensahihkan hadis ini di dalam Syarih At-Tahrib. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, layamu awak memberasihin diri awak, persiapkan diri awak dengan berwudu, berpakaian rapi, datangi rumah Allah untuk melakukan solat wajib. Itu kala disaru di Allah melalui muazin, hayalas solah. Ini 2 kali lapas itu disaru lo balik, hayalal falah, mari menuju kebahagiaan. Maka baru saulah kita untuk menghadirkan diri awak menjalankan ibadah solat fardu itu secara berjamaah. Ternyata berjamaah itu tidak saja berpahala 27 derajat. Berjamaah itu ternyata dalam hadis Nabi tadi berpahala kita seperti pahala
haji dan umroh. Nah, jadi yang kuangku Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, baru saulah kita berjamaah solat kau. Jangan ditunggu-tunggu lo dulu awak dijemaahi. Nah, itu lain cerita lagi tu. Sering awak ketika menyelesaikan fardu kifayah, itu ahli bait, keluarga dari mayit selalu menginginkan solatnya jenazah ko disolatkan di surau, di musola, di masjid, supaya rami jemaahnya, supaya banyak nama solatkan gitu. Ternyata selama ini jarang lo berjamaah. Nah, gitu. Ini yang sangat kita sayangkan. Jadi yang kuangku Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baru saulah gitu ya, paksakan diri awak berjamaahlah solat awak. Nah, berjamaah solat kita selama hidup awak berjamaah dan insya Allah itu nanti dijemaahi pulo. Nah, gitu. Jadi kalau awak lah dijemaahi, berarti kan awak disolati gitu, Ustaz Mustaqim ya. Berarti awak lah disolati gitu. Nah, kalau awak lah disolati, nama solati awak itu lebih hampir 10 orang, yang mensolatkan awak itu lebih hampir 10 orang, dan mensolatkan awak itu tidak berbuat syirik, tidak berbuat musyrik, maka selamatlah kita, selamat kita dari azab kubur yang kuangku Bapak Ibu. Nah, jadi yang kuangku Bapak Ibu jemaahnya dimuliakan Allah, 5 waktu muazin membawa berjamaah. Ternyata pahalanya tidak saja 27 derajat, tapi berpahala seperti berpahala melakukan ibadah haji. Ini berkemungkinan sebagai motivasi juga bagi awak, dan secara ekonomi, secara finansial, secara fisik, antah pobilo kata jajak maka tu antah pobilo bisa pai haji tu enak. Syukurlah gitu nala diizinkan Allah dapat ke Makkah, dapat pai umroh, alhamdulillah subhanallah, dengan harapan mampu menjadikan ibadah kita dengan ibadah haji yang mabrur. Angku-angku Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, lalu apa lagi yang angku Bapak Ibu amalan kita yang ternyata juga berpahala dengan pahala haji dan umroh itu lagi? Nah, angku-angku Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ditegaskan lagi dalam hadis Nabi yang lain, man masa ila salati maktubati fi jama'atin fahiya kahajjatin, wa man masa ila salati tata'awun fahiya ka umrati nafilah. Siapa yang berjalan menuju solat wajib berjamaah, solat fardu berjamaah, maka ia seperti berhaji. Siapa yang berjalan menuju solat sunat, maka ia seperti melakukan umroh. Hadis riwayat Tabrani. Di apa maksudnya di sini? Ketika awaklah mengerajakan solat-solat fardu berjamaah, kita iringi dengan solat-solat sunat. Nah, ini, Bapak Ibu, solat-solat sunat 2 rakaat setelah solat maghrib, 2 rakaat setelah solat isya, 2 rakaat sebelum solat subuh, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar. Enak. Ternyata kita jago, kita kerajuan ibadah sunnah itu, solat-solat sunnah itu berpahala bagi awak dengan pahala umroh gitu. Nah, jadi dalam hadis lain lagi kita temukan, bagi awak nama jago, nama ngerajuan solat sunat yang mengiringi solat sunat, solat fardu ini, enak, dibangunkan istanah di Sarugo untuk awak nanti.
Jadi jangan kadang mengklaim orang nak sunnah aku kan babini lebih dari cik mustaqim. Baku babini lebih dari cik sunnah Rasul. Padahal sunnah Rasul itu banyak gitu. Ya Bapak Ibu. Jadi mari kita berusaha menjaga dan mengarajukan amalan solat sunnah yang kita iringi setelah solat fardu ini. Qobliyah, ba'diyah gitu. Nah, dalam hadis Nabi lagi kita temukan Allah mengangkat derajat seorang hamba, memberikan rahmat dan maghfirahnya, a'zamu darajat wal maghfirah, ketika seseorang memperbanyak sujudnya. Nah, gitu. Maka memperbanyak sujud di sikom, artinya Bapak Ibu, dia tidak saja solat fardu sujud ketika solat fardu, tapi juga melakukan solat sunnah. Mari yang kuangku Bapak Ibu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis Nabi lagi riwayat Tabrani. Nah, hadis Nabi riwayat Tabrani, barang siapa mengerjakan solat subuh dengan berjamaah, lalu dia tetap berdiam sampai melaksanakan solat sunat duha. Nah, jadi kalau ada di running tag jam digital biasanya ini jam 6 lewat 5 menit, biasanya itu ada di running tag jam digital. Awak sudah solat subuh berjamaah, mendiamkan diri awak sambil zikir, sambil mengaji, sambil kita wirid-wirid gitu kan. Masuk waktunya itu di running tag jam digital biasanya itu jam 6 lewat 5 balik. Kalau tiba di jam kan itu, kalau tiba di waktu mencinga matahari, nampak mencinga matahari. Nah, dalam hadis ini dijelaskan, aku Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis riwayat Tabrani ini, yaitu solat sunat duha, artinya awal masuk solat sunat duha. Tammati wal hajja wal umrah, tammati gitu. Disempurnakan pahalanya, setara seperti haji dan umrah. Nah, bagus Bapak Ibu. Nampaknya luar biasa kan balasannya. Tinggal walai ambo mangerajuan aku indah gitu. Lai ambo mangerajuan. Nah, lai. Jadi kita kerajukan, itu amalkan itu. Bapak Ibu. Nah, angku Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu apa lagi amalan kita, amalan soleh kita yang juga berpahala dengan pahala haji dan umrah itu? Angku Bapak Ibu, hadis Nabi riwayat Tabrani lagi dari Abu Humamah radhiyallahu anhu, barang siapa yang dari rumahnya datang majlis ke masjid, lalu dia ingin belajar dan mengajarkan kebaikan. Dalam hal ini Bapak Ibu sama awak dengan wirid pengajian itu, wirid awak pengajian itu, majlis taklim, tabligh akbar, majlis ilmu, kita menghadirkan diri untuk mendapat khazanah keilmuan, pemahaman tafaqquh din. Nah, supaya awak pemahaman beragama awak benar, supaya pengamalan soleh awak benar. Nah, awak hadirkan diri dalam majlis taklim, awak hadirkan diri dalam majlis ilmu, awak hadirkan diri dalam tabligh akbar. Ternyata berpahala juga kehadiran kita itu, berpahala haji Bapak Ibu. Nah, kok perlu awak taklim Ustaz mengaji? Dalam pengajian perlu. Karena awak cari hari ini ada pondok pesantren mengklaim terbesar di Asia, ternyata memberikan pengajaran yang menyesatkan. Kiblatnya tidak lagi kiblat sunnah Al-Quran dan sunnah lagi, kiblatnya ke Israel, mengkagumi orang Yahudi.
Pondok pesantren jelas kita cari di sosial media itu. Az-Zaitun. Siapa pimpinannya itu? Ustaz si Gumilang ya. Si Gumilang. Ya. Na'udzubillah min zalik. Yang dijadikan idolanya orang-orang Israel, orang-orang Yahudi Israel itu. Na'udzubillah min zalik. Jadi perlu Bapak Ibu, agar awak dalam pemahaman beragama, dalam pengamalan awak, dalam mengamalkan amalan soleh awak, jelas keilmuannya, jelas rujukannya. Ya, kalau kini kita cari, kalau tidak mengkaji, kalau tidak awak hadiri majlis taklim dan pengajian itu, beko came awak terjebak kita dengan aliran-aliran sesat, aliran-aliran pemahaman. Ya, ternyata awak diinyo ternyata sungguh sangat menyedihkan gitu. Ya Bapak Ibu, ini banyak nih. Kemarin ada orang macam-macam di kampung. Nya Islam juga ritual dalam pengamalan Islam juga, tapi keislaman dalam beramal itu bercampur di situ. Masuk di situ seketek Hindu, masuk di situ seketek Konghucu, masuk lo di situ seketek pokoknya ini nyo masuk-masukannya gitu. Na'udzubillah Bapak Ibu. Setelah diamati, kecil kawan ikut tidak di Indonesia Ustaz. Di mana tapi itu? Di luar negara Ustaz. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadirilah majelis taklim. Mari kita asah keilmuan awak. Mari kita berusaha menghadiri kalau ada takbir akbar. Ya, kita juga salut nih. Kau Kamil ini imado ustaz-ustaz yang pun luar biasa, beliau liput dengan begitu cermat sehingga kita tidak bisa hadir, bisa kita cari di sosial media beliau. Intinya apa Bapak Ibu? Semangat kita untuk menggali ilmu, taklim, hadir kita dalam majlis ilmu, kita didoakan oleh malaikat. Kita tidak saja mendapat ilmu, didoakan oleh malaikat, tapi juga berpahala kita, berpahala seperti melakukan ibadah haji. Jadi tiangnya di awak lah itu. Muak pundak awak gitu. Asahlah, tambahlah ilmu. Mari kita berusaha, Bapak Ibu. Nah, aku Bapak Ibu jemaahnya dimuliakan Allah. Nah, jadi amalan soleh yang berpahala haji dan umroh. Nah, pertama tadi awak berusaha melakukan solat fardu itu berjamaah. Yang kedua, kita berusaha mengiringi solat fardu awak itu solat-solat sunat. Berpahala adalah pahala ibadah umroh. Nah, kita berusaha melakukan awal solat sunat duha, berpahala juga haji wal umroh gitu. Apalagi Bapak Ibu, kita berusaha mendalami ilmu, menghadiri majlis taklim, juga berpahala haji dan umroh. Lalu apa lagi? Nah, aku Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, menjadikan diri kita birrul walidain. Nah, hadis Nabi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Bapak Ibu, At-Tabrani, menjadikan diri kita berbakti kepada orang tua kita juga berpahala seperti pahala ibadah haji. Ada seseorang mendatangi Rasulullah ingin pergi berjihad namun tidak mampu, lalu Rasulullah katakan, kamu punya orang tua enggak? Punya Rasulullah. Rawatlah, jagalah orang tuamu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, merawat, menjaga orang tua kita nanlah uzur, nanlah lansia Tuhan. Pembuktian diri kita sebagai anak yang birrul walidain. Karena memanglah faktor umur orang tua kita kok lah tua sangat.
Enak. Untuk berusaha kita menjaga merawat orang tua kita. Ridullahi fi ridho walidain, sutullahi fi suti walidain. Enak. Keridoan Allah terletak kepada keridoan ibu bapaknya. Kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan ibu bapaknya. Jadi yang kuangku bapak ibu, walaupun birrul walidain kita jauh dari seperti dicontohkan Uwais Al-Qarni. Kalau Uwais Al-Qarni luar biasa baktinya kepada ibundahnya itu, bapak ibu, sehingga viralnya di langit Uwais Al-Qarni kok. Viralnya di langit, tidak di bumi viralnya dong. Hari ini kan banyak orang ingin viral gitu. Nah, sedikit viral sedikit. Viral di langit. Bahkan Rasulullah berpesan kepada sahabatnya, minta doalah kepada Uwais Al-Qarni ini. Karena Uwais Al-Qarni ini begitu luar biasa berbaktinya kepada ibunya. Nak nio naik haji ya maknya. Nak nio naik haji, bapak ibu, makanya hajikan orang kayaknya kok. Nyo naik hajikan orang kayaknya nyo pai kepada ibadah haji, tapi kendaraannya tak lain tak bukan adalah nyo dukung galehnya, nyo gendongnya ibunya tu. Karena memang zaman itu alun-ado tu pirkansa lai, alun-ado pesawat lai, alun-ado helikopter lai. Jarak tempuh ratusan kilometer. Konon kabarnya dari kota Syam menuju kota Mekah itu ratusan kilometer bapak ibu. Nyudukung gale ama itu untuk ibadah haji. Di depan Ka'bah dia berdoa Uwais Al-Qarni ini. Apa doanya? Ya Allah, masukkanlah ibundaku ini ke dalam surgamu. Masukkanlah ibundaku ini ke dalam surgamu. Tarangah dia maknya. Kecik amaknya nak. Cik ibundanya. Uwais Al-Qarni, aku berulang-ulang doa engkau mendoakan ibu supaya masuk surga, masuk sarugo. Aku ndak engkau gitu nak. Bapak ibu, kata jawaban Uwais Al-Qarni, kalau ibunda telah masuk surga, tentu saya akan ibunda tarik. Ayo Uwais Al-Qarni, sama-sama bunda masuk ke dalam surga. Jadi buah pemikiran lo dia awak bapak ibu lai barakali awak memintakan kepada Allah orang gaib kita tu dimasukkan Allah ke dalam surga bagi kita dan orang gaibnya lah meninggal. Awak lah kakek nenek gini ustaz, yo. Awak lah ayah bunda kita jadi ayah ustaz, yo. Awak lah jadi amak gini ustaz, yo. Tapi dulu awak adalah seorang anak. Bagi laki-laki, anak laki-laki, bagi perempuan adalah anak perempuan. Ya bapak ibu, karena bagaimanapun bakti kita kepada orang tua, khususnya ibunda kita, lalu mengamangalai balasannya. Nak kasih sayang ibu, kasih sayang orang tua sepanjang jalan, kasih sayang anak kepada orang tua sepanjang panggalan. Saya pernah mendengar bapak ibu. Kasih sayang orang tua sepanjang jalan, kasih sayang anak kepada orang tua sepanjang penggalan. Kan sudah ada sejarah dulu Alqamah, dia taat soleh dia itu, tapi ternyata dia dalam menjawab panggilan ibundahnya Alqamah kok tak kaci hati amaknya. Dah amunya mengakui Alqamah ko sebagai anaknya. Padahal Alqamah ini telah tangguh-anggui saat sakratul maut, disuruh oleh Rasulullah mintakan maaf untuk Alqamah kepada ibundahnya. Jadi di ibundahnya ko lah tak kaci hatinya tu tak ibu hatinya diperlaku Alqamah ko tak mau maafkan Alqamah ko. Sekali dua kali Rasulullah sampai 3 kali mengutus sahabat supaya orang tuanya ini memaafkan Alqamah. Ibundanya nak mau memaafkan tu. Alhasil apa? Kita bakar saja Alqamah ini biar sakratul mautnya menjadi ringan. Karena mendengar anaknya Alqamah mau dibakar,
Balik sayang orang tua ku balik. Inilah bapak ibu. Kadang itulah ibu-ibu gue. Ini berang-berang kanak tapi ujung-ujungnya mereka nyanggi jo kanda anak. Nah itulah orang tua berusi tu. Dari Ustaz Mustaqim. Berbeda Jawa anak. Kalau awak laki-laki, kalau you indah. Kalau ibu-ibu ku indah. Dalam indah bayuan adalah itulah orang tua berusi gitu. Angku-angku bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Walaupun tidak seperti Uwais Al-Qarni kita sebagai anak bapak ibu. Beruntunglah kita dan hari ini masih ada orang gaib. Masih ada ayah bunda. Didik ustaz, nyanyi ustaz, itulah orang gaib. Tidak cubalah gaib besok. Asailah gaib besok kan adalah tu. Ya bapak ibu. Namanya orang tua, kembali lagi dia. Summa radatna asfala safilin. Kembali kepribadiannya itu. Makanya ada orang gaib aku rewel. Kadang orang kayak awak yo nyinyi, kadang orang kayak awak yo didik, ni nak menguji diri kita. Ayo le siapa merawatnya ku indah. Ni nak. Kadang ada aku kan gengsi kadang-kadang. Gengsi orang kayak itu. Jangankan menggendong le, membimbing saja kadang gengsi awak. Gengsi awak kadang-kadang. Di Bapak Ibu. Nah, berusaha menjadikan diri kita seorang anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, luar biasa pahalanya Bapak Ibu. Ya, walaupun tidak bisa kita mendandingi Uwais Al-Qarni, walaupun belum bisa pula awak menandingi seperti Ismail alaihissalam, Nabi Ismail. Ya Bapak Ibu. Jadi standarisasi kesolehan anak yang berbakti kepada orang tuanya Uwais Al-Qarni, yang kedua Ismail tadi. Padahal Nabi Ismail ini supik di sinan, buyong di sinan tu, anak dari Nabi Ibrahim. Ibrahim alaihissalam ini istri pertama beliau kan Siti Sarah itu. Alah lebih kurang 80 tahun pernikahan Ibrahim dengan Siti Sarah Bapak Ibu. Tak jua kunjung dianggi Allah keturunan do. 80 tahun ani pestari. Kalau bahasa kini di sosial media kan 80 tahun ani pestari dong. Lah 80 tahun baru matanggo Ibrahim bersama Siti Sarah belum diberi Allah keturunan. Padahal beliau selalu berdoa itu, Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Bapak Ibu, makanya lah melalui istri kedua beliau Siti Hajar diberi amanah putra, yaitu diberi nama Ismail alaihissalam. Kesolehan awak memang tak bisa menandingi seperti Ismail barangkali Bapak Ibu. Enak. Ketika Nabi Ibrahim bertanya, ya bunayya, wahai anakku, ayah bermimpi untuk menyembelih engkau. Maza tara? Ba'a menurut pendapat engkau nak, karena ayah lah bermimpi untuk menyembelih engkau. Ini ada pesan di situ bahwa seorang ayah kalau ada makasih terhadap anak, kalau seorang pemimpin rumah tangga ada yang mau diinginkannya, maksud dalam berumah tangga itu bawa azas musyawarah dan mufakat. Tak boleh otoriter awak. Gitu. Jawaban Ismail, Ib'al satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan ayah, insyaallah kau dapati aku sebagai anak yang soleh, yang sabar untuk menerima itu. Kamu cuba lo menanyon ke anak-anak di SD, awak basya ke awak apa awak siapa namanya Mustaqim, basya awak bayar. Kalau ayah awak aku bermimpi gitu, udah biar awak bagi rom. Mangalo dia ni dah biar pak, ayah awak sila dah biar. Ayah awak sila dah biar.
Ambo tanya lo kepada anak-anak TPA kisah Ibrahim dan Ismail kok. Besi awak kayak ke orang laki-laki awak babak. Lalu awak bermimpi untuk mendapi engkau, mengkorbankan engkau, menyembelih engkau, bah kira-kira je. Mangalo dia didapi dia pak bisa korbankan. Abak dan silapak aja. Itu jawaban anak awak Bapak Ibu. Jadi yang kuangku Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Walaupun kita belum bisa mampu menjadi generasi yang birrul walidainnya seperti Ismail, setidaknya baru saw gitu. Ya nak? Baru saw Bapak Ibu. Jadilah kita anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Oh masih hidup gini Ustaz, alhamdulillah. Ya nak? Ada seseorang mengaku kamu Ustaz mau balik dari rantau, satu tujuan ambonya Ustaz atuh ama ambo perlu ambo rawat tu balik kerja di perusahaan tu dapat ambo putuskan saja Ustaz dado nama rawat orang kayak ambo Ustaz ada baru Pak rancak sama Pak ya nak. Tapi kadang-kadang kita lihat fenomena hari ini ada orang tuanya mohon maaf sih menjaga cucu, menjaga anaknya, enak. Kadang bersobok istilahnya ko, ada setelah cik lain dari orang gaek ko Ustaz kau atau kalau orang gaeknya kayu, anak menjadi rajo. Kalau orang gaeknya kayu, anak menjadi rajo. Sehingga keinginan anaknya itu terpenuhi karena orang tuanya kaya berada tadi. Tapi ketika kalau anaknya tadi kayu, barado, berpangkat, terhormat, na'udzubillah, ini banyak juga orang tuanya malah menjadi, mohon maaf sabalai dua balai seperti pembantu, menjaga cucu, urusannya, na'udzubillah, ini bersobok istilah orang baik itu. Kalau kayu anaknya, orang gaeknya menjadi ya entahlah. Kalau orang gaeknya nang kayu, anaknya menjadi raja. Na'udzubillah min zalik. Jadi Bapak Ibu, ini tantangan kita Bapak Ibu Jadi mari awak meminta kepada Allah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Makanya Ibrahim alaihissalam mencemaskan kepada anaknya itu mata buduna mim ba'di. Kalau bapak lah mati, ayah lah mati, laika menyembah Allah juga laina terus awaknya. Berbeda aja orang kayak gini kepada anak-anaknya. Mungkin walaupun tak 100% mata kuluna mim ba'di. Kalau ayah, abak, amak, ayah orang gaek lah mati nak apa besok kali makan lenak gitu. Mata kulu. Mata kulu namim ba'di. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Dak ba ayu awak tanya-tanya kana awak besok kalau ndak ada lah orang gaek lai juga ka ibadah lenak. Lai kah juga berbakti ke orang gaek kona. Kamu salut juga Bapak Ibu ada di Selayang itu meninggal ayahnya tu kecelakaan. Ini nak tagilyang dia tu pulang anaknya dari rantau. Gede barasaki barangkali anaknya kau nyudaptarkan 1 ekor sapi ate nama orang geknya lah meninggal kau tadi. 1 ekor sapi Ustaz tu orang gek ambo nak meninggal aku Ustaz Leka sampai itu Ustaz, InsyaAllah sampai. Tapi jangan pakai lo almarhum. Kadang ada tu satu kelompok Jawi satu almarhum. Jadi dicari orang kan, orang mati saja berkorban, orang hidup tidak ada berkorban. Jadi ada ratu-ratu itu kau pakai almarhum, donda almarhum, paki almarhum, orang mati lah ada berkorban. Pakai nama anak dan itu. Sampai itu Ustaz, insyaAllah sampai. Ya. Pernah terjadi juga tu dikorbankan hati namu orang mati itu. Ini diadu kasus Bapak Ibu sapi yang dikorbankan hati orang mati itu ketika diperiksa hati itu bau lek hati itu kau alah misterius sebuah pembelajaran
Hati jauh itu bau lek, Bapak Ibu. Itulah rahasia Allah barangkali, wallahu alam, Bapak Ibu ya. Jadi artinya apa di sini? Nah, jadilah kita sebagai generasi yang birrul walidain. Berbaktilah kita kepada orang kayak kita. Kalau nak mendapai anak yang soleh-soleha, kita baru saulo lah sebagai orang tua untuk soleh lo dulu. Ya nak. Awak marukkan anak soleh-soleha, sementara awak orang tua tidak mensolehkan diri. Kau dek kasus pula maka nampak kan. Anak disuruh didikan subuh, dialau didikan subuh, malau je di muka masjid saja. Sementara orang kayak kadang-kadang kan tidak. Kau dapat bah satu hadir solat subuh berjamaah, anak didikan subuh awak pulang ke rumah gitu. Ya Bapak Ibu. Jadi angku-angku Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Karena persoalan hari ini kita cari untuk menjadikan generasi awak soleh-soleha, kubarik tantangan kita Bapak Ibu. Apalagi zaman awak kini tak sama je zaman saya esok tu. Zaman saya esok lah takkan Bapak Ibu. TV awak TV hitam putihnya. Tak ada TV warna tu. Awak nak ketek-ketek dulu. Alunado awak kenal dengan nama akses internet tu. Apalagi HP Android. Kini lah taklah kari sabu ya nak. Lah bahasa Turki saja jo HP Android tu kadang-kadang tanang dunia kalau lah Mobile Legend. Mobile Legend. Kadang iklan-iklan TikTok tak pakai-pakai pula dia nak. Ada entar mengawak tu kamu nanya. Kadang you pakai iklan kamu nanya. Kamu nanya menanya. Itu Bu, kadang itu jadi dia anak-anak. Jadi angku-angku Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, mari awak berusaha menjadikan diri awak anak yang soleh, soleha bagi perempuan. Nah, ya Bapak Ibu, birrul walidain. Nah, birrul walidain. Jangan kita anggap sepele kisah seperti pantai air manis itu apa namanya itu paling kundang itu ya. Kan tambo cuma Ustaz. Iyo, tapi pembelajaran perlu itu. Ya, nah, bagi kita orang tua hati-hatilah untuk mendoakan orang kayak awak, apalagi anak awak tua. Ya, sering berang kalau ada orang kayak anak ibu-ibu, nya menggendong anaknya sambil cium, keceknya masam je. Kira gadang anak ibu bau masam Bapak Ibu. Karena lisan orang tua itu hati-hati tu, qaulan sadidah. Menjadi doa Bapak Ibu, hati-hati tu. Di anak sialah ko, nan buruak nan hariang ko, tak boleh tu. Bekecek ni kadang dia anak sia kalau cucu sialah ko, nan buruak nan hariang ko, tak boleh tu. Ya. Jangan Bapak Ibu. Qaulan sadidah gitu. Karena omongan dan ucapan kita itu menjadi doa Bapak Ibu, menjadi doa gitu. Nah, kadang-kadang awak di posisi anak-anak aku kadang-kadang itu makanya narasi ke anak-anak, narasi kepada anak-anak. Awak pernah mempelok ruku anak tu, rukuknya elok ruku anak aja. Kira awak pelok rukuknya tu tak kantuinya. Sudah tak kantui bertanya lo ke awak. Pak Ustaz, le harum kantui awak Ustaz. Bertanya lo ke awak kantui harum Ustaz. Jadi awak kecil ni santiang yo, santiang. Tapi ndak rancak tak kantui di muka Ustaz sedang rukuk tu doh. Ya nak, cangken cuy daun jambak. Sia tak kantui disayang ngabak. Yo maaf Ustaz, mohon Ustaz. Itu Bapak contohnya. Jadi angku-angku Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, mari awak berusaha sekali lagi, jadikanlah diri awak birrul walidain, generasi yang berbakti kepada orang tua, generasi yang soleh dan soleha. Orang kayak awak lah meninggal Ustaz, yo kirimkanlah doa-doa untuk beliau. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lai barakali awak mintakan ampunan kepada Allah untuk orang kayak awak dalam mati tua.
Lai barakali awak minta ke Allah supaya orang gaya awak tu selamat dari azab kubur. Lai barakali awak minta ke Allah supaya orang gaya awak ko masuk sarugo gitu. Kalau orang gaya awak ko lah meninggal. Lai acu awak kirimkan pakiriman ke orang gaya awak tu gitu. Samuanya tu anak awak di rantau kah? Anakmu kuliah di Semarang. Keceknya nanti ada kiriman ya Pak, tolong diterima ya. Antapun ayo kirimnya dek menanga kabar tu senang awak kan. Semua halnya itu. Wak kirimkan pakiriman ke orang gaib itu dalam meninggal tu. Wak kirimkan sedekah jariah, wak kirimkan infak terbaik awak, wak kirimkan pakiriman yang terbaik itu. Insyaallah sampai ke orang gaib. Kuat dulu tu bertanya tu, ya mana sampai tu Ustaz pakiriman awak ke orang gaib awak tu Ustaz. Kalau awak lagi solat, awak berkirim sampai. Karena ada beberapa masjid awak seboi juga kok. Nyo mengirim impak tahlil tu hari Jumaat, nyocen piti impak tahlil di mudakik mimbar. Lai tahu kawo te masjidnya. Nyocen impak di kona. Impak tahlil ke kirim cek impak tahlil. Naninya ndak sembayang tu. Ni kirim impak tahlil je orang kayaknya. Nyo letak di muka mimbar tu. Impak tahlil 20.000, 50.000, 10.000 impak tahlil. Nah beliau ndak sembayang karena tadi itu. Bapak Ibu insyaallah sampai. Nah, jadi awak ragai awak masih hidup gini Ustaz. Mari awak baru saw. Kita baru saw Sabah, Batanang. Adalah seorang saudagar di Ustaz. Dak jual bali gali yang bodoh Ustaz Di lakani ubek lo di orang dak Ustaz. Makani ubek bah lo yo. Kan yang ambui di orang Ustaz kada yang Ustaz. Dak jual bali kada yang bodoh Ustaz. Dua tanya awak lai sembahyang. Kadang lai kadang indah Ustaz. Nah, cubalah solatlah. Tatalah solat tu. Lalu yang kedua ada orang gaya awak lai Ustaz. Cuba anggi orang gaya awak tu lanjo. Enak. Dianggi lanjonyo, dipalanjoinyo. Baranggi lanjo, baranggi sebulan. Yo kadang anggi sebulan 1.000 nya Ustaz. Ada cukup 1.000 tu. Ketupek saya pagi berak ini kok. Berak ketupek ibu. 5.000 lai talok tu. Alun kerupuk jangai oleh, alun bakwan oleh kan, gitu. Ya Bapak Ibu, angku Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Ambo simpulkan kajian kita pada malam ko, mari awak baru sao meraih amalan soleh kita, amalan soleh itu kita kerajuan dan pahalanya insya-Allah berpahala haji dan umrah. Yang pertama, kerajukanlah solat awak secara berjamaah. Nah kedua, solat fardu itu iringilah dengan solat-solat sunat. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, biasakanlah kita solat duha. Yang keempat, berusaha kita menghadiri diri dalam majlis taklim, wirid pengajian, insya-Allah tidak saja mendapat ilmu, tapi juga mendapatkan pahala seperti pahala ibadah haji. Yang kelima, terakhir adalah berusaha awak menjadikan diri yang berbakti kepada orang gaib awak. Anak yang soleh dan soleha. Ingin anak awak soleha, mari berusaha diri awak mensolehkan diri dulu. Bagi laki-laki solehkanlah diri. Bagi perempuan solehalah diri. Tidak harus ustaz, tidak harus buya. Anak yang soleh itu berakidah yang benar dan berusaha beramal soleh. Dan yang ketiga, berusaha berbakti kepada orang tuanya. Talan tuang kananya, talan jangka turun maafkan nambo. Mudah-mudahan berkenan dan sama-sama dapat kita amalkan. Yang benar datang dari Allah, kok salah penyampaian nambo mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah usah itu. Palas. Aduh. Alah.